Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benny. Kita kali ini sudah masuk ke sesi Ask Me Anything yang ke-15. So, thank you buat teman-teman yang udah kasih pertanyaannya keren-keren, bagus-bagus. Kita udah masukin beberapa pertanyaan nih. Dan gue lihat di sini pertanyaan juga dari beberapa orang yang menurut gue cukup unik-unik gitu loh. Jadi bukan pertanyaan yang biasa atau ala kadarnya, tapi pertanyaan yang betul-betul menurut gue bisa kasih kita insight buat perjalanan investasi kita. So, ayo kita cek gimana. Pertanyaan pertama dari Zak. Om Ben ngapain sih ke Jerman mau ngecek CPO? Apakah bisa CPO gantikan gas Rusia? Ini pertanyaan yang bagus, tapi gue nggak tahu ini bercanda apa beneran. Kalau gantiin gas Rusia, CPO kemungkinan besar masih belum bisa ya. Itu yang pertama dan yang terutama. Kenapa? Karena dari segi efisiensi, namanya gas itu jauh lebih efisien untuk di-convert menjadi energi. Oli atau minyak itu juga bahkan lebih efisien dibanding kalau kita ngomong soal biodiesel gitu ya. Masih panjang kayaknya perjuangan kalau mau bikin minyak sawit itu jadi salah satu sumber energi di Eropa. Lalu kalau ditanya lagi, Om Ben ngapain ke Jerman? Yang pertama dan terutama karena kita mau investasi di beberapa perusahaan Jerman. Baik perusahaan yang TBK maupun perusahaan yang tertutup. Emitennya nanti kita bakal sharing gitu ya. Perusahaan-perusahaannya apa, kita udah sharing juga. Kita udah bikin rekaman di video yang akan datang, kamu bisa cek. Tapi gue bisa share beberapa sektor yang menarik di Jerman itu berhubungan dengan green energy, berhubungan dengan pertanian, agriculture dan pangan, berhubungan dengan kecantikan, lalu berhubungan dengan baterai atau mobil listrik. Jadi itu salah satu hal kenapa kita ke sana. Lalu yang kedua ya tentu saja karena kita bikin workshop, jadi kita dapat undangan untuk kasih seminar, bikin pelatihan bersama teman-teman investor di Jerman. In fact, gue cukup kaget. Kenapa? Karena ketika kamu lihat kita bikin Benix Investor Summit yang di Jakarta, which is gue juga happy ya bisa ketemu teman-teman investor semua. Nah yang di Amsterdam, itu orangnya yang ikut beda lagi dengan yang tipe-tipe yang di Jakarta. Di Jakarta rata-rata yang ikut itu backgroundnya pengusaha. Ada juga yang full time investor, tetapi mostly di situ yang datang adalah teman-teman profesional. Nah, yang di Belanda, Investor Summit kita di Belanda itu around the world gitu. Pesertanya ada yang dari, karena Amsterdam kota internasional. Jadi around the world. Ada yang datang dari Arab, ada yang datang dari Turki, Timur Tengah, bahkan Skandinavia Utara, terus termasuk ya di wilayah Eropa Barat. Pertanyaannya aneh-aneh gitu loh. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Warren Buffett ya, gue lihat tipikal investor di Eropa itu agak unik gitu. Mereka ngobrol soal bagaimana investasi di Afrika Barat, bagaimana investasi di sektor telekomunikasi, bagaimana investasi di bank-bank digital yang ada di Afrika Tengah. Jadi ketika gue lihat itu, unik juga ya mereka ngomong soal hal-hal yang kalau kita lihat investor di IHSG ngomongnya soal IHSG gitu ya. Tapi investor di Belanda gitu ngomongnya tentang bagaimana investasi di negara-negara berkembang, negara-negara yang mungkin kamu nggak pernah dengar kayak Chad, Botswana, beberapa ada yang investasi di Tanzania gitu. Jadi ketika gue lihat itu, menarik juga profil perusahaannya. Banyak yang masih undervalue, terutama sektor perbankan, dan itu edge gue gitu. So itu beda. Ketika masuk ke Berlin di Jerman, kita ngobrol sama, kebetulan gue happy ketemu ada temen, bisa gue bilang kalau gue bilang CIA kayaknya terlalu berlebihan ya, tapi menurut gue dia bekerja di berhubungan dengan intelijen di Jerman, dan dia datang ke acara kita di sana. Itu banyak hal-hal yang berhubungan dengan filosofi. Dia ini seorang PhD juga. Jadi ketika gue ngobrol dengan teman-teman investor di Jerman, itu hal-hal yang berhubungan dengan filosofis itu jauh lebih banyak keluar. Mereka nggak ngomong soal laporan keuangan, mereka ngomong tentang finance, mereka nggak ngomong soal Afrika atau Indonesia, nggak. Mereka lebih ngomong tentang what will happen in the future, in the next 50 years, in the next 100 years gitu loh. Karena mereka memang technologically sangat advance menurut gue pribadi Jerman. Kenapa? Karena ketika kalau lu pertama kali ke Jerman, which is gue sekitar 11 atau 12 tahun lalu gue pertama kali ke Berlin, gue itu sangat kaget. Kenapa? Karena di situ gue lihat berhenti di stasiun kereta api DB Bahn, Deutsche Bahn itu. Ketika gue lihat stasiunnya, gue kaget. Gue jalan kaki di stasiun, lihat ke bawah, kok ada yang jalan-jalan di bawah gue. Ternyata di bawah gue ada stasiun, ada rel kereta jalan di bawah kaki gue gitu, karena dia pakai kaca.
ketika lihat di atas, ada rel kereta api jalan di atas kepala gue. Di atasnya lagi ada rel lagi, kereta api jalan di kepala. Terus di situ gue kaget, ini kejadian 12 tahun lalu. Astaga, di Indonesia aja bikin jalan tingkat, jalan layang aja ribetnya setengah mati ya. Dan dianggap udah canggih banget gitu ya. Ketika ke Berlin, bukan jalan tol yang bertingkat, tapi kereta api, jalan rel kereta api itu bertingkat-tingkat. Jadi ketika gue tuh ini canggih banget. Nah, ketemu teman-teman investor di Berlin itu gue salut gitu loh. Kenapa? Karena mereka ngomong tentang sesuatu yang virtually sangat-sangat filosofis. Mereka berbicara tentang bagaimana Ukraina khususnya akan menjadi the next Vietnam. Lu tau ya, Vietnam zaman dulu dibagi dua tuh, kubu komunis, lalu ada kubu yang kita bisa bilang pro demokrasi didukung Amerika. Selalu begitu, sejarah itu berulang-ulang. Korea juga dibagi dua, Korea Utara komunis, dipecah, Korea itu tadinya satu dipecah, Korea Utara komunis, dipecah lagi, yang selatan merdeka sendiri jadi demokratik. Nah kemudian kemungkinan kita akan jadi lihat yang sama di tahun 2022. Itu bagaimana akan terjadi yang sama. Jadi ketika gue ngobrol di Berlin, kita banyak ngobrol nih, hubungan buku dengan punya si Erik Timmermans nih. Erik Timmermans sama Jaap Visser tentang Berlin. Jadi tentang Berlin, ini era DDR. DDR itu orang kalau suka bilang Jerman Timur. Jadi zaman dulu Jerman juga dipecah jadi dua. Ketika Perang Dunia II selesai, Jerman kalah perang, Berlin itu dipecah jadi dua. Berlin Barat itu dibilang sebagai kubu demokratik, Berlin Timur kubu komunis. Nah anehnya Jerman Timur itu dibilang sebagai DDR. Jadi kalau di buku ini lu lihat DDR. DDR itu apa? Dutch Democratic Republic. Padahal nggak ada demokrasi-demokrasinya, namanya juga kubu Uni Soviet. So, kita berbicara panjang tentang bagaimana masa depan Jerman. Terus berlanjut bagaimana tentang masa depan dunia. Terus berlanjut lagi tentang bagaimana masa depan Amerika Serikat. Masa depan China. Kenapa? Karena dua negara itulah yang akan jadi bisa dibilang penguasa dunia. Mulai akan terjadi pergeseran di sana. Disitulah gue terinspirasi buat membahas lebih detail tentang filosofis. Kenapa? Karena berbicara dengan investor Jerman ini, dia berbicara tentang bagaimana, kalau kita ngobrol kan soal emiten apa yang menarik, saham mana yang menarik, emiten mana yang profitable, dividen itu berapa? Enggak. Yang di Jerman yang kita ngomongin apa? Ben, lu tau gak? Ini lama banget ya. Karena kan gue kalau ngajar tuh juga bisa sampai berjam-jam. Nah, bukan cuma 10 jam, 12 jam. Nah, kita ngobrol panjang sekitar 7 jam. Dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, jam 6 pagi, subuh. Kita ngobrol tentang pencairan gletser. Dia bilang, lu gak usah ribet-ribet, dan gletser itu bakal cair di kutub utara. Apa yang terjadi ketika itu cair? Karena pemanasan global itu cair. Lu tahu gak sih, Himalaya itu jadi pusat mata air bagi sungai-sungai besar yang ada di India sama Cina. Mereka ambil air dari sana untuk pertanian mereka. Bagaimana kalau itu habis? Dan itu akan terjadi. Menarik. Dia berbicara tentang bagaimana akan terjadi lebih banyak lagi virus yang bermula dari hewan pindah ke manusia. Jadi ketika gue bilang, oh lo ngomongin soal Wuhan ya gini-gini, enggak, Ben, itu sejarahnya lebih panjang lagi. Bahkan sebelum Wuhan ada virus yang sangat mengerikan pindah dari hewan ke manusia, namanya virus HIV. Jadi kalau lo pernah dengar AIDS, HIV, asalnya dari monyet gitu ya. Jadi orang masuk ke hutan di Amerika makan monyet, kena HIV. Sampai sekarang nggak ada obatnya, katanya baru kemarin ditemuin. Terus akhirnya Wuhan yang katanya pindah dari kelelawar. Dan dia bilang akan makin banyak lagi. Kenapa, Ben? Karena lu lihat kayak di Jerman ya, termasuk di Jerman ya, itu orang itu semua terjadi urbanisasi, orang pindah ke kota, ngumpul di sebuah kota. Akibatnya kota makin gede, makin besar. Kota akhirnya bersentuhan dengan hutan. Hutan harus dibabat habis. Akhirnya manusia lebih dekat berinteraksi ke habitatnya hewan-hewan liar yang kita bahkan nggak pernah tahu mereka bawa penyakit apa gitu. Jadi dia bilang itulah gitu. Jadi ini menarik lah pokoknya. Nanti kita kalau sempat kita akan bahas nih hal-hal yang berhubungan dengan filosofis bersama investor Jerman, khususnya bagaimana kejadian di Berlin Barat, Berlin Timur atau pasca Perang Dunia II itu kemungkinan bakal terjadi lagi di yang namanya Ukraina, dan bagaimana kita menyikapi itu. Kenapa? Karena Ukraina bukan sembarangan negara. Mungkin kamu nggak pernah dengar, tapi negara itu menjadi sumber bahan pangan dunia, khususnya Eropa. Banyak hal yang sangat menarik di Berlin, terutama konsumsi gas mereka yang paling besar di Eropa, yang importir terbesar gas Rusia, negara Eropa Barat, itu adalah Jerman. Jadi itu yang gue mau cek. Terus harga BBM seperti apa, dan CPO
Nah ini menariknya CPO. Kemarin dibilang CPO itu di Indonesia harga CPO udah lama-lama makin turun ya. Dibilang karena kehebatan salah satu pejabatnya. Terus dibilang karena di luar negeri CPO itu sudah diterima. Apa betul CPO ada di Jerman? Gua perlu cek dengan mata kepala. Katanya negara Italia juga udah mulai terima minyak sawit. Belanda juga. Ya susah juga kalau investasi karena katanya. Jadi lebih baik kita investigasi langsung, dan gue cek semua rak-rak toko-toko yang ada di berbagai kota di Jerman. Gue cek di Berlin, Frankfurt, Esslingen, Aufsdorf. Nanti kamu lihat sendiri deh videonya, kesimpulannya apa betul ada minyak sawit Indonesia masuk ke sana jadi minyak goreng menggantikan minyak matahari, bunga matahari. Let's see ya. So itu tujuan kita ke Berlin, ke Jerman. Semoga cukup jelas. Next. Pertanyaan kedua dari Koirum Bro. Pak, selama Bapak jadi investor, apakah ada kasus gagal penarikan dana di sekuritas yang ada di Indonesia? Dan tips cara memilih sekuritas untuk selamanya bagaimana, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Oke, pertanyaan kamu bagus. Kamu cari sebelum ikut sebuah permainan game, kita harus tahu aturan mainnya. Kita harus tahu siapa pelakunya, siapa mafianya, siapa yang bandel, siapa yang cukup bisa diterima, siapa yang bermain dengan adil, siapa yang bermain dengan curang. Jadi pertanyaan kamu bagus. Pernah nggak ada kasus gagal penarikan dana di sekuritas? Pernah. Dan bukan cuma itu, bukan hanya gagal penarikan dana, bahkan ada kasus di mana saham itu bergerak sendiri. Jadi kita taruh duit di dana, ternyata dananya dimainkan sama sekuritas untuk kemudian dia belanja saham lain. Ada yang jumlah lotnya berkurang, juga ada kasus di mana mereka memanfaatkan KTP kita untuk didaftarkan di IPO, dan ini cukup berbahaya menurut gue. Ini nggak kejadian di Indonesia, ini kejadian di Filipina. Jadi ketika lu buka sekuritas, lu itu kasih mereka tentunya KTP dan mungkin NPWP lu. Nah, ini bisa diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak benar, khususnya investor-investor di Bursa Efek Filipina. Kenapa? Ketika kemudian ada perusahaan ecek-ecek tidak jelas pengen download duit investor secara curang, yang dia lakukan adalah dia datang ke sekuritas-sekuritas yang tidak jelas karena dia tahu sekuritas itu punya database KTP NPWP. Nah itu dimanfaatkan, dia jual. Kenapa? Karena lu nggak bisa listing jadi perusahaan terbuka, perusahaan publik di Indonesia kalau lu tidak punya minimal jumlah investor yang cukup untuk bisa sampai ke sana gitu. Jadi biar kesannya laris, mereka akan bikin, oh udah ada 10.000 orang investor retail yang antri mau beli saham IPO gua gitu. So, kesannya barangnya laris ya. Jadi apa yang terjadi? Sekuritas-sekuritas bandel ini yang di Filipina ini, ya dia bisnisnya jual beli KTP NPWP kita gitu loh. Jadi banyak yang aneh-aneh ya ada, tapi nggak semua aneh-aneh lah. Ada sekuritas-sekuritas yang bagus. Nah kalau ditanya milih sekuritas yang bagus yang seperti apa, gua sih lebih pilih sekuritas yang didukung oleh institusi finansial ternama yang sudah bertahun-tahun berbisnis di Indonesia, dan kalau bisa lokal. Jadi apa? Ya sekuritas-sekuritas, udahlah, gue nggak mau sebut merek lah, nanti kira gue dibayar oleh sekuritas tertentu gitu. Tapi gue bilang sekuritas itu harus punya background historical di Indonesia selama bertahun-tahun dan didukung oleh institusi finansial ternama. Ya lu pikir aja deh, di Indonesia ini institusi finansial ternama apa? Biasanya dia punya bisnis perbankan, biasanya dia punya bisnis yang berhubungan dengan sekuritas juga atau penasihat investasi ya. Kalau gue pribadi lebih pilih yang punya nama baik. Kenapa? Karena sangat kecil kemungkinan sekuritas itu akan nilep duit lu. Dia sudah punya reputasi yang sangat panjang di Indonesia, dipercaya oleh banyak pengusaha di Indonesia, pengusaha pelabuhan, pengusaha perhotelan, pengusaha tambang, mereka nabung di sana gitu. Mereka nasabah di sana gitu. Sangat kecil kemungkinan mereka mau bermain curang gitu. Jadi gue sendiri lebih pilih institusi yang punya track record di Indonesia, sudah berbisnis selama bertahun-tahun di dunia finansial, terpercaya. Bukan sembarang pilih sekuritas yang harganya murah. Banyak orang terjebak, investor pemula terjebak pilih sekuritas yang biaya transaksinya murah. Itu salah banget. Ada harga, ada barang, hati-hati lo. Pertanyaan ketiga dari Di Sukses. Kecewa ya SMDR kasih dividen interim? Oh iya, kecewa banget malah. Next. Pertanyaan keempat dari Francisco Soares Campos. Mana yang lebih bagus, trading saham atau tabung saham? Yang paling bagus adalah investasi saham. Semoga cukup jelas. Bukan nabung saham, bukan trading saham, tapi investasi saham. Khususnya di saham yang memang bagus, fundamentalnya bagus, secara kualitas tinggi.
nanti gue akan bikin video khusus ya, bahas soal bagaimana kegagalan program nabung saham yang dibikin oleh Bursa Efek Indonesia menjebak begitu banyak investor saham di Indonesia karena disuruh ngasal aja investasi di saham, tapi mereka nggak diajarin mana saham yang busuk, mana saham yang goreng gitu. Akibatnya banyak orang terjebak di saham-saham cap kaki lima. Jadi nabung saham menurut gue tidak, apalagi boro-boro trading saham, enggak. Lu harus investasi saham di saham-saham yang berkualitas. Pertanyaan kelima dari Aga Kurniawan. Bang Ben, bener nggak kalau laporan keuangan para emiten itu banyak yang nggak sesuai dengan realnya? Mohon pencerahan. Salam cuan, thank Jadi you. gue pernah ketemu dengan